Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini dan kali ini gue buat konten yang sedikit berbeda. Gue buat video yang sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya gue buat itu bertegel atau gue buat ngojek. Kali ini gue buat sedikit berbeda karena gue akan bahas video vlog gue yang ini. Gue akan bercerita soal perjalanan gue di Indonesia Arena ke Indonesia Arena di tanggal 15 Desember 2024. Gue akan ceritakan dari sisi vlog gue, dari apa yang terlihat di vlog, dan gue akan ceritakan yang dibaliknya ya, cerita di balik vlog tersebut. Apa aja dari perjalanannya dan apa aja mungkin yang nggak kerekam di vlog tersebut gue akan ceritakan di sini. Ya, karena banyak banget yang bisa diceritain dan mau gue ceritain dan belum sempat diceritakan di vlog tersebut. Dan gue juga udah bilang di vlog kalau akan ada after vlognya, akan ada bercerita lagi di tempat yang gue lebih nyaman, yaitu adalah kamar gue ya. Kamar ini gue ternyata memang gue lebih nyaman cerita di sini daripada gue buat vlog. Itu bener-bener challenging banget ya, itu bener-bener berat, ternyata capek juga buat vlog itu karena gue setiap gue jalan gue harus rekam, setiap gue jalan gue harus rekam segala macam. Wah itu, dan ketika gue udah ambil lumayan banyak footage juga, gue kira rekaman bakal cuman paling 10 menit 15 menit nih vlog, ternyata jadinya berapa ya, di 28 menit, jadinya 26 menit gitu. Jadi gue akan tonton vlognya, gue akan cut, gue akan skip di bagian-bagian tertentu dan gue akan ceritain di sana. Gue akan pause, gue akan ceritain di bagian-bagian tersebut. Oke, itu aja untuk di awal. Kalau gitu langsung aja kita ke YouTube gua ya, channel.id, video vlog gua untuk lihat apa aja sih yang terjadi di sana. Let's go. Ini challenging menurut gua karena gua ngeditnya apa ya, kayak masih belajar ya, masih belajar banget ngeditnya menggunakan lagu, terus gua ngepasin banget sama beatnya. Wah itu suka banget gua. Tapi shaky-nya masih shaky banget ya HP-nya, karena gue pakai HP teman-teman. Gue itu rekaman pakai HP ini ya. Oke, ini udah sampai di Jakarta. Jadi backgroundnya, gue itu adalah seorang fans dari Palembang. Seperti yang gue bilang di vlog juga, gue ulangin lagi. Gue fans VAR dari Palembang. Gue datang sendirian, jadi gue berangkat itu sendirian. Kenapa gue berangkat sendirian? Mungkin nanti gue akan jelasin kenapa gue berangkat sendirian nanti ketika gue ada apa namanya di bagian yang gue ada di hotel kali ya. Nah terus gue rekaman pakai HP, gue rekaman pakai HP ini ya. Ini adalah HP Infinix Note 40 Pro Plus ya, yang 5G. Jadi harusnya dia udah ada OIS, tapi OIS-nya itu harus diaktifin. Dan kalau OIS-nya itu diaktifin, dia akan turun ke 1080 30 fps. Ya, hasilnya kurang bagus menurut gue. Gue mending dia shaky daripada kualitasnya nurun. Jadi gue lebih prefer untuk 60 fps-nya. Jadi ya, gue harus mengorbankan apa namanya, stabilizernya. Jadi videonya benar-benar getar dan apa ya, ketika di HP sih nggak begitu ya getar sih, cuman gue nggak expect ketika udah ada di YouTube, gue udah edit di layar monitor ya, layar monitor terutama ya, apalagi kalau kalian nonton kayak di layar lebih gede lagi, itu getaran lebih kerasa dan resolusinya memang tidak setajam itu. Balik lagi adalah kamera HP, cuman gue di sini bisa membuktikan kalau kalian mau ngonten menggunakan kamera HP bisa atau enggak, bisa banget ya, bisa banget. Ini udah cukup menurut gue. Memang skalanya memang masih jauh dari orang-orang, cuman gue sudah puas dengan hasilnya. Ini di atas ekspektasi gue lah. Gue kira hasilnya tuh bakal hancur banget ya. Gue kayak ya udah gue bakal asal upload, tapi ternyata hasilnya lumayan. Gue suka sih sama hasilnya walaupun shaky parah ya. Oke, lanjut. Ini udah nyampe di Jakarta nih by the way. Perjalanannya naik pesawat juga. Oke, ini kereta bandara. Bukan ini kereta bandara. Ini Skytrain. Oke, jadi perjalanan gue itu naik pesawat. Kenapa gue memilih pakai pesawat? Kan mahal pesawat gitu ya. Ya, gue cuman punya waktu mepet banget. Gue itu cuman punya libur Sabtu Minggu dan Senin gue itu
harus pulang lagi ke Palembang. Jadi yang paling efektif adalah gue menggunakan transportasi udara ya, pesawat. Memang lebih mahal dan sekarang tiket juga lagi mahal-mahalnya. Cuma ya mau gimana lagi, kalau naik bus itu waktu perjalanan panjang, badan juga bisa capek. Gue harus kerja. Itu sih pertimbangannya kenapa naik pesawat. Nah, kenapa gue naik Skytrain, Kalayang ya, kereta api layangnya Bandara Soekarno-Hatta? Karena gue mau coba dari Soekarno-Hatta ini ke penginapan gue yang ada di Senayan menggunakan transportasi umum. Ya, jadi gue pure berangkatnya aja itu pakai transportasi umum. Nggak pakai ini, nggak pakai taksi online. Bener-bener pure gue pakai transportasi umum. Jadi dari Soekarno Hatta naik pesawat, turun, gue makan dulu sebenarnya ini sebelumnya, nyambung ke KA Layang di Soekarno Hatta, Terminal 2. Ya, Terminal 2 untuk ke apa namanya? Stasiun bandaranya Soekarno Hatta, ya. Lanjut. Ya. Jadi, gue ke kereta api bandara ya, gue ke stasiunnya dan gue ke kereta api bandara, dan footage ini sudah di kereta api bandara. Jadi tadi dari Skytrain tuh langsung transisi ke sini, tapi cerita di balik itu adalah gue kan beli tiketnya memang sengaja mau on the spot, gue pengen tahu experience-nya seperti apa. Walaupun sebenarnya tiket kereta api bandara itu bisa dibeli di aplikasi, ada aplikasi lainnya juga, tapi gue pilih kemarin tuh KAI Akses. Ya, aplikasi aksesnya KAI itu bisa dibeli di sana dengan 70.000 biayanya. Mau kalian ke stasiun manapun tuh 70.000 flat. Stasiun yang gue tuju juga 70.000. Dan stopnya itu sampai Manggarai. Kereta api bandara 70.000. Yang gue temuin di sini adalah alat pembeliannya. Apa sih? Ya, tempat alat beli tiketnya itu sempat error kemarin waktu gue dateng. Semuanya nggak bisa payment. Gue sempat payment pakai QRIS. Udah terbayar, tapi ternyata tiketnya nggak keluar. Oh, ternyata pas gue cek lagi histori mutasi rekening, dananya balik lagi. Dananya mental, 70.000 tuh balik lagi ke rekening gue untungnya. Ujung-ujungnya sempet di troubleshoot sama orang sana, dan akhirnya bisa dengan pembayaran kartu kredit. Ya, kartu debit atau kartu kredit lah. Gue pakai kartu debit, baru bisa tuh pembayaran 70.000. Cuma itu aja sih keluhan gue untuk ininya, apa namanya, pembeliannya. Cuman untuk orang-orang yang menggunakannya, ternyata banyak ya orang-orang yang menggunakan kereta api bandara sebagai transportasi mereka untuk ke Jakarta. Itu banyak banget. Gue cukup kaget, dan ini free seat, jadi bebas mau duduk di mana aja gitu. Lanjut lagi. Ya, sempat ngerekam lah ya sesekali untuk ini. Nah, ini gue udah sampai di apa tuh namanya, stasiun BNI City. Ya, ini stasiun yang baru ya sebenarnya. Ternyata stasiun baru dan bagus banget. Gue salut. Gue benar-benar tercengang melihat stasiun BNI City itu bagus. Gila, kata gue, ini rapih banget. Ternyata memang baru. Dan kayak dia kan kayak terowongan gitu. Wih, keren banget gue ngeliat stasiun BNI City. Kenapa gue milih BNI City? Karena inilah stasiun yang paling dekat dengan Senayan. Dan dia sudah ada langsung akses ke MRT. Jadi gue memilih menggunakan naik MRT. Kalau kalian lihat juga di sinematiknya itu ada gue naik MRT. Nah, ini dia ya, MRT gitu. Dan gue ngambil footage-nya itu satu orang yang memang lagi nunggu, yang lebih sedikit. Sisi gue itu banyak banget, rame banget yang mau ke arah apa? Yang mau ke arah sananya lagi kan. Gue dari BNI Duku Atas ya, mau ke Senayan Mastercard. Oh ya. Akhirnya gue mendengar kata-kata itu ya. Akhirnya gue mendengar pengumuman Senayan Mastercard itu yang cukup jadi bahan omongan juga ya. Lucu ya ternyata. Gue mau ketawa di tempat, cuman karena gue sendirian tuh kayak, hah, gitu agak. Gue harus menahan ketawa ya. Dan ternyata MRT rame banget. Tuh kan, sisi gue tuh rame banget. Gue sampai nggak bisa, kayak nggak pede mau rekam. Gue sampai nge-cut di sana, dan ini udah sampai di Senayan, dan udah gue cut aja di sana karena memang perjalanannya nggak sampai di situ. Jelek.
Ya, jadi gue udah sampai di penginapan ini. Penginapan gue itu ada di daerah Senayan dan gue senang banget dapetin penginapan ini. Kenapa? Karena ini gue nyari memang budget sekitar berapa ya? Ya nggak sampai 300 lah, 200 sampai 300 tuh itu budget gue banget. Itu apa namanya? Rentangnya itu range-nya tuh di situ, ya. Dan gue cari-cari di apa namanya? Bukan marketplace, apa sih? Aplikasi untuk travel ya, aplikasi untuk travel, booking hotel dan lain sebagainya. Gue menemukan ini tuh konsepnya kayak kapsul hotel. Jadi kamar mandi tuh sharing di luar, sharing, dan kamarnya tuh kecil aja. Tapi ternyata pas gue dateng, kamarnya ini di luar ekspektasi gue. Eh, Dia pakai bednya tuh size-nya yang bisa berdua, king king size apa sih namanya? Ya pokoknya yang gede lah yang bisa berdua. Padahal gue booking sendiri. Tapi ini kasurnya untuk berdua, terus semuanya untuk berdua, bantal, selimut, handuk, segala macam tuh untuk berdua. Terus di sini ada AC tersendiri, ya. Padahal ruangannya kecil, nggak gede-gede banget. Itu benar-benar ngepas satu kasur tuh pas untuk satu ruangan. Terus juga ada TV. Ada TV, gue kaget. Dia ada TV eh, untuk entertain dan itu sudah Android TV. Jadi gue udah bisa muter YouTube di sana. Gue sempat nonton YouTube juga. Terus apa lagi ya? Lumayan kedap suara ternyata. Gue kira bakal tembus suara-suara dari kamar-kamar sebelah. Tapi selama gue nginep, gue tahu sebelah kiri kanan gue ada yang nempatin, tapi gue nggak kedengeran suara mereka. Itu berarti bagus ya. Cuman gue di sini ngerekam itu bener-bener kayak bisik-bisik. Gue kecil suaranya di sini ngerekamnya ya, karena nggak pede. Gue mundurin aja ya, gue nggak pede ngeliat muka sendiri. Ya ini gini aja. Nah, eh, alasan kenapa sendiri? Kenapa berangkat sendiri? Oke, seperti yang kalian lihat tadi, gue tuh udah berapa kali naik eskalator, naik turun eskalator gue berapa kali? Gue banyak banget. Jalan kaki juga gue banyak banget. Dan gue coba pakai transportasi umum. Kalau gue ngajak orang, ya ngajak temen atau kenalan, gue nggak yakin mereka mau ngikutin cara gue. Ya, gue jamin 80% mereka akan ngeluh. Ya karena mereka kebanyakan orang-orang tuh nggak biasa dengan jalan kaki, ikut transportasi umum. Apalagi tadi itu berkali-kali, kayak pertama dari Kalayang dulu, terus ke kereta api bandara, habis kereta api bandara ke MRT masih jalan kaki lagi. Gue dari MRT itu jalan kaki lagi, masih nggak bener-bener nggak naik ojek online sama sekali untuk perginya ya. Gue pengen tahu gitu loh, apakah gue bisa tanpa kendaraan kayak semacam ojek online, taksi atau semacamnya, gue berangkat dengan transportasi umum sampai ke Jakarta. Dan gue membuktikan tuh bisa. Iya, dan biayanya nggak mahal-mahal amat. Kereta api bandara 70.000, terus MRT cuman berapa itu ya? 3.000, 4.000, murah banget. Itu ya udah gitu loh, gue ngerasain akhirnya, oh oke oke, gini ternyata ininya apa namanya, transportasi umum itu bisa buat gue sampai ke Jakarta, buat gue sampai ke pusat Jakarta lah ya, Jakarta Pusat, Senayan ya pokoknya intinya gitu. Gue bisa sampai sana. Dan gue memang pengen buktiin, gue pengen ngerasain juga feelingnya. Dan kebanyakan orang itu nggak suka yang kayak gitu. Ya, mereka sukanya ya yang simple, yang tiba-tiba nyampe aja gitu. Nah, daripada gue malas berdebat dengan orang-orang, gue mending berangkat sendiri dan ya gue pengen menikmati gitu. Dan gue memang enjoy sih dengan berangkat sendiri seperti itu, karena gue udah pernah ketika di Nice to See You juga seperti itu, walaupun di Nice to See You tuh pakai ojek online ya, dan gue turunnya di Halim saat itu. Kali ini turunnya di Soekarno Hatta. Mungkin nanti kapan-kapan gue akan coba turun di Halim terus naik LRT kali ya. Gue akan coba kombinasi transportasi umumnya, karena gue sebagai seorang yang berasal dari Palembang ya, yang cuma punya LRT, terus sekarang itu busway-nya ya itu nggak begitu aktif atau nggak begitu dipakai sama masyarakat, walaupun sekarang ada apa feeder LRT juga ya, tambahan
gue melihat Jakarta tuh bener-bener terkoneksinya dengan baik. Ya, bagi gue melihatnya seperti itu. Ya, dari kacamata seorang yang berasal dari kota yang transportasi umumnya itu nggak begitu banyak, gue melihat Jakarta tuh sewah itu. Ya, mungkin bagi sebagian orang Jakarta atau mostly orang Jakarta merasa transportasi mereka belum cukup. Cuma gue ngelihat terkoneksinya tuh udah bagus banget. Lo bayangin gue dari bandara tadi udah bisa sampai ke sana loh. Dengan kereta, berapa kereta? 3 kereta. Pertama dari kereta api layang, terus gue naik kereta api bandara gue sambung MRT, tinggal sambung jalan kaki aja. Dan kenapa gue suka jalan kaki di Jakarta? Karena secara pengalaman gue, nggak tahu kalau menurut orang banyak ya, jalan kaki, bukan jalan kaki, udara di Jakarta itu lebih adem daripada Palembang. Kalian harus tahu. Palembang tuh mungkin kalau mau disandingin tuh sama kayak Surabaya kali ya. Gue belum pernah ke Surabaya, cuma gue penasaran Surabaya sepanas apa. Karena menurut gue Palembang tuh panas, gerah. Palembang tuh gerah banget, mudah banget berkeringat. Apalagi gue itu adalah tipe orang yang mudah banget keringetan. Tapi ketika di Jakarta itu gue enjoy aja. Padahal gue udah siapin tisu ya di tas. Cuman enggak kepake ujung-ujungnya karena nggak keringetan. Karena emang kebetulan cuacanya juga bagus sih, nggak terik. Cuma Palembang kalau mendung pun itu lembab gitu loh. Rasanya itu masih gerah. Itu sih bedanya ya. Itu kenapa gue nyaman banget jalan kaki di sana. Dan itulah sebabnya juga kenapa gue pergi sendiri. Karena gue pengen banyak jalan kakinya juga. Gue bisa lebih fleksibel memutuskan gue mau naik apa tanpa harus mikirin orang lain. Itu ya. Jadi ya mungkin gue lebih enjoy untuk solo traveling kayak gini. Nggak tahu, tapi kalau untuk grup pun gue oke-oke aja. Asal jangan gue yang nentuin kemananya, gue nentuin transportasinya, jangan gue. Selama orang lain yang nentuin, it's okay. Itu. Tapi itulah pilihan gue tadi ya. Bagian gue ke teater. Gue udah jelasin sebenarnya kenapa gue ke teater cuma lewat doang, kenapa gue nggak foto. Ya, yeah. Terus ada yang komen juga kenapa nggak foto, difotoin sama orang-orang ini gitu kan. Gue nggak percaya. Gitu loh. Gue merasa kayak ada trust issue gitu loh sama orang-orang asing ya, terutama di Jakarta. Gue takut aja. Terus gue juga merasa kayak aduh hasil fotonya kayaknya nggak bagus deh. Itu aja sih. Jadi ya, dan melihat teater juga sama-sama aja. Dan lampunya nggak nyala seperti kalian lihat ya. Ini gelap gitu loh. Lampunya gelap, lampunya dimatiin. Terakhir gue kesini lampunya dihidupin. Makanya gue kayak ya udah deh, gue nggak usah inilah apa namanya, nggak usah foto lah gitu. Karena sama aja. Kecuali kalau teaternya renov. Dan gue ke FX itu jalan kaki lagi-lagi karena penginapan gue nggak jauh dari sana. Jadi gue jalan kaki, enak-enak aja jalan kaki. Terus gue mau jajan sebenarnya di sini, cuman ngeliat rame. Ya udah deh, gue tempat lain aja. Ujung-ujungnya gue cuman mampir aja di FX, gue lewat doang dan gue balik gitu aja. Karena setelah gue pikir-pikir, oh iya ya ternyata FX tuh cuman ada teater doang, sisanya nggak ada yang menarik. Langsung ke cerita gue di Indonesia Arena. Jadi gue ke Indonesia Arena itu naik ojek online, naik ojol ya. Dan gue di sini ngerekam itu bener-bener kayak oke, jangan sampai banyak orang lewat gitu. Nah, gue di sini bilang kalau gue tuh kagum banget sama GBK, komplek GBK ya. Sebenarnya di Palembang tuh ada juga namanya Jakabaring, komplek Jakabaring ya. Itu punya komplek olahraga juga. Cuman ini kayak merasa lebih aman di sini gitu loh. Tracknya tuh kayak lebih rapi, udah tertata gitu. Sedangkan Jakabaring itu masih berantakan dan kayak creepy juga terkadang beberapa jalannya. Nah, gue datang di sini, gue ngeliat itu jam 9 pagi, dan gue ngeliat kok orang-orang pada lari gitu ya. Kok udah ada apa? Pada lari. Kenapa sih? Padahal seat kan udah dibagi ya. Kenapa mau rebutan lagi? Rebutan apa lagi? Ternyata rebutan merch, guys, dan gue menyesal di sini. Sebentar. Nanti gue skip ke bagian yang gue maksud ya. Oke, di bagian ini gue udah masuk ya kan. Gue udah masuk, udah cek segala macemnya. Disuruh siapin KTP, gue udah keluarin KTP tapi ternyata nggak diminta. Ya, gue udah siapin KTP, gue udah keluarin KTP gue. Pas
mau ini, ternyata cuman ngecek tiket doang, scan, udah langsung diiketin tiketnya yang ini ya, tiketnya yang ini. Gue susah payah loh ngelepas tiket ini, nggak tahu gue salah caranya atau gimana, cuman masangnya mudah banget, ngelepasnya susah banget. Ya gue itu di kategori 6 dan gue duduk di, nanti gue jelasin. eh Masuk di sini, gue masuk di jam 10, jadi gue itu 1 jam di luar, duduk-duduk doang, ngeliatin orang-orang, nungguin orang-orang datang, dia datang dari mana gitu kan, kayak ngeliat, oh ya, banyak fans war juga pas gue nunggu gitu kan, banyak yang nunggu temennya, sedangkan gue tuh nunggu kayak gabut aja, gue ngapain gitu loh, kalau mau gue masuk gue ngapain juga, ternyata enakan masuk, lebih adem, ada atapnya gitu kan, ternyata tempat duduknya juga banyak, ngemper-ngemper juga boleh gitu. Di sini keputusannya salah. Gue masuk di jam 10, alhasil ngantri merchnya udah panjang, itu dia. Gue kategori 6 dan gue nggak tahu. Oke, jadi inilah yang didapat ya, selain gelang tadi, selain gelang ini yang udah nggak gelang lagi bentuknya. Gue dapat beberapa di sini seperti yang ditampilin. Itu pertama ada hand banner. Gue dapat Gita, hand banner Gita ya, nggak tahu kelihatan tuh enggak ya, hand banner Gita. Dan ya ini nggak dipakai di konser sih, dan sayangnya lecek ya teman-teman, karena mau bagaimanapun gue pakai tas, dan gue udah berusaha biar ini tuh nggak lecek dan nggak kelipet, yang pasti gue nggak mau ini kelipet, dan ya hasilnya sama aja, lecek-lecek juga, cuman ya nggak apa-apa lah, jadi kenang-kenangan untuk di rumah. Buat apa, cuman kayak ya udahlah gitu, dapatnya Gita juga kebetulan kan. Terus dapat kupon minum, gue juga kaget dapat kupon minum, sama dapat itu kipas. Oh, kipasnya lupa gue ambil, kipas dari Scarlett, itu gue dapatnya Vioni. Gue dapet kipas Vioni, dan kipas itu mudah mudah copot ya, gue ngeliat orang-orang pada kipas-kipas itu pada mudah copot. Dan ini gue dapat gelangnya nggak dibalikin ternyata. Gue kira ini bakal kayak dibalikin kayak konser Coldplay, ternyata tidak. Dan ini bisa nyala. Gimana sih? Ya intinya gitu, intinya dia tuh bisa nyala. Dan ini sama kayak light stick, warnanya sama. Cuman gak tahu ya berhasil atau enggak. Cuman kayak oke, nice gitu. Dapat ginian tanpa diberitahu ya. Semua kategori dapat. Dan kupon minum tuh juga bagus banget ya. Gue suka banget dapat kupon minum itu. Ujung-ujungnya apa ya, minum gratis gitu loh di dalam venue, walaupun kecil ya, Cleo kecil gimana ya, itu oke, daripada nggak ada, daripada kita disiksa gitu loh, ini better gitu loh daripada konser-konser sebelumnya ya. Dan banyak jajanan, itu dia yang gue seneng banget di sini, tuh banyak jajanan. Kita langsung skip ke antrian merch. Antrian merch ini jam 10 pagi, panjang, dan gue mikir mau antri atau enggak. Oke, ini masih di sini ya, masih di sini. Sedangkan setelah gue selesai ngantri itu sampai ujung sana ya, sampai ke deket tenda situ gitu kan, itu jauh banget, buset. Ya gue beruntung lah bisa langsung ngantri ya pas dateng, dan ketemu sama orang-orang yang kocak-kocak juga hasilnya, apa namanya, berbagi cerita gitu loh, seru-seru. Ya banyak jajanan, gue sempat cek-cek juga, tapi nggak sampai ujung ya, karena gue mau ngantri merch waktu itu. Dan dibagiin ini selebaran ya, sampai pinjam-pinjaman pena, dan ini kalau nggak salah jam berapa ya? Gue udah masuk apa namanya? Udah masuk antrian ini, udah masuk antrian yang ada ininya, separatornya, udah ada pembatasnya. Itu ngantri, wah gila, dari berdiri, jongkok, berdiri lagi, gue capek banget, sumpah. Ini ngingetin gue ke Nice to See You juga sih. Tapi untungnya nggak dijemur, lagi-lagi ini ketutup atap. Cuman it's okay. Cuman gue awalnya cuman mau beli photopack doang. Cuma mau beli photopack itu doang. Satu doang. Tapi ternyata kelihat antriannya bener-bener gila. Ya udah deh, gue tambahin lagi lah. Gue jadi beli dua. Gue cuma beli photopack doang. Karena gue ngerasa merch yang lain gue nggak pengen sih. Kalender tuh cepet banget loh sold outnya di situ.
Ya nanti sold out terus banyak orang yang nggak jadi beli ya kan karena udah sold out barang incarannya. T-shirt juga beserta size-size-nya. Untung gue kecil kali ya tubuhnya, jadi badannya. Jadi kalau mau lihat t-shirt ukurannya tuh masih ada pasti. Karena nggak banyak sebenarnya fancy gitu tuh yang tubuhnya kecil-kecil, nggak banyak. Jadi banyak tuh yang gede-gede yang L, XL tuh banyak tuh. Itu yang lebih cepat habis. Dan apalagi ya di sini yang menarik, menurut gue yang menarik itu doang. Photo pack aja. Jadi gue beli photo pack. Dan seperti kalian lihat berikutnya. 3 jam dari jam ya gue bilang di sini 3 jam gue antrian 3 jam untuk dua benda ini. Bentar, dua benda ini ya. Kalau gue lihat tampilan di vlog gue itu ada beberapa member, terus tiba-tiba gue ada Delin. Ya ya ini hasil trade. Jadi gue dapat Delin dan gue dapat Nala trade-nya. Di situ kalau kalian lihat itu ada Jesse dan Olin. Ya Jesse dan Olinnya jadi korban trade. Jesse gue trade di Delin, Olin gue trade jadi Nala. Ya karena ya gitulah, gue memang kayak gitu kalau nge-trade. Kalau ada member inceran gue atau member yang gue suka, gue akan trade siapapun itu. Ya mau kayak orang-orang bilang, oh enggak ini nih value-nya nggak sama, bodo amat gitu loh. Gue pengen gitu loh, gue pengen yang itu aja. Jadi ya udah gue lepas Jesse sama Olin saat itu, walaupun gue juga suka sih sama yang foto packnya Olin, cuman ya gue ngeliat ada Nala ya kan, kapan lagi. Dari berapa ya total 10 foto pack. Dari total 10 foto pack gue keep 3. Ya yang gue keep itu 3. Gue keep itu Delin, Nala sama Daisy. Yes, gue keep 3 dan sisanya gue jual. Kalau kalian tertarik dengan foto pack yang ini ya, di sini ini ada Ella, ada Cigre, ada Kristi, ada Empen, ada siapa lagi ya? Gue lupa ada siapa lagi. Pokoknya ada 6 sisanya. Kimi udah sold out. Jadi kalian bisa lihat di Tokopedia-nya .shop ya, di link di deskripsi, kalian bisa cek di sana. Toko punya gue pribadi, bukan punya apa bukan siapa yang punya toko, enggak, itu benar-benar gue yang handle. Dan kalian bisa cek di sana, kalian bisa beli, dan itu sudah dijamin original dari event ini ya. Kalian bisa cek di vlognya juga, itu benar-benar ada. Dan ini yang nggak dijual, ini benar-benar gue keep aja 3. Sisanya ini kalian bisa dapatkan di tokopedia.shop ya. Untuk harga, kalau misalkan harganya kemahalan, mohon maaf. Kalau harganya kemurahan juga, mohon maaf. Harganya itu menyesuaikan dengan posisi di ini ya, status member dan juga posisi Sosenkyo. itu yang mempengaruhi harganya gitu loh. Ya. Jadi bagi kalian yang mau beli, silahkan beli di sana ya. Kalau misalkan kalian tertarik dan pengen tanya-tanya juga, silahkan chat aja di sana atau chat ke X gue juga boleh ya. Kalau kalian pengen mau beli foto pack member-member yang mungkin kalian suka yang gue punya. Oke, ini dia venue Indonesia Arena. Apa namanya, first impression gue adalah dingin banget. Bener kata orang, Indonesia Arena bakal dingin. Dan gue di sini bawa 2 baju. Gue bawa tas kayak tote bag gitu, isinya baju. Jadi pas udah mau masuk, gue ganti baju, gue pakai kemeja yang tangan panjang, jadi biar lebih hangat. Gue biasa menghangatkan diri dengan kemeja itu, dan gue memang sengaja pilih bahan kemeja yang gue punya yang agak tebal bahannya atau yang agak hangat, karena ternyata dingin banget ya. Apalagi kalau orang belum penuh. Kalau belum penuh tuh dingin banget dia. Nah, jadi di sini gue tampilannya adalah di kategori 6 gate N. Jadi di 2N terus di 652. Ya. Jadi seperti ini tampilannya. Gue kira itu bakal bentok banget ke si panggung, tapi ternyata tidak. Dan gue benar-benar merasa ini worth it banget sih dengan harganya. Gue dapat seat di sini, view seperti ini. Wah, ini pas banget sih. Gue benar-benar seneng
dapat seat ini gitu loh. Ini seat yang kayak ada di bayangan gue mikirnya kayak oke, gue kayaknya ada di kanan deh, di sebelah kanan deh. Beneran di kanan loh. Dari POV panggung tuh dari sebelah kiri. Cuman komentar gue di sini adalah sama seperti orang-orang adalah ornamen dari panggungnya kurang banget. Seperti NF-NF sebelumnya, bahkan kemarin di Last Voyage-nya Cishani itu ada ornamen kapal, sedangkan di sini nggak ada sama sekali. Ini cuma ada hidrolik, ya. Hidrolik di bagian angka 13 ini hidrolik, di tengah itu ada hidrolik lagi. Dan di sini ada kereta yang sama seperti show-show sebelum-sebelumnya. Sama kayak Summerfest kalau gua ngeliatnya. Ini sama gitu. Cuman yang jadi unggulan di sini adalah layar ya, layar yang segede gaban, gede banget tinggi. Cuman dari POV gua agak kurang. Karena kepotong ya, ada kepotong lekukannya. Jadi POV-nya tuh agak begitu maksimal sebenarnya. POV maksimal tuh dari depan, yang benar-benar dari depan itu kelihatan banget ternyata layarnya segede itu. Dan yang menjadi unggulan juga karena ini Indonesia Arena itu ada layar di bagian atas yang gue tunjukin ya. Ada bagian atasnya itu. Ini benar-benar main lighting. Kelihatan dari lightingnya banyak ya. Jadi dia main lighting. Nah itu layar yang di atas itu. Dan ini selama show, ini ketika sudah boleh ngerekam. Ya. Jadi pas sessional lifetime itu gua keluarin HP gua untuk rekam. Dan ini gua ngerekam Dena ya. Enggak sengaja. Gua kayak, "Oh, tiba-tiba dia lurusan sama gue ya kan, nggak jauh." Jadi udah gua sekalian kayak ala-ala fancam lah. Gua nyari Indah ternyata di mana gua nggak tahu. Dia pakai warna ungu kalau nggak salah. Di sini gue nggak ketemu. Terus ini gue ngeliat dekat training ya. Terus ini tiba-tiba di Anchor. Oke, gue bahas yang ini tiba-tiba di Anchor. Pertama ada perwakilan dari Once Alliance sudah bilang Anchornya ini ya. Oke, siap. Tiba-tiba inilah yang terjadi ya. Dan ternyata ini bukan kategori 6 aja, 7 dan 8 pun ikut. Gue keren banget. Ini sinkronis loh, keren loh. Sama-sama kita seru-seruan di situ. Ini kalau nggak salah wave keberapa ya? Wave kedua gue baru rekam. Wave ke selanjutnya itu seru-seru gitu loh. Lucu. Ini kan berawal dari sosmed ya. Ini berawal dari Twitter. Berawal dari X ngomong soal kayak, ayo cut 6 kita buat wave. Gue kira bercandaan. Ternyata kejadian. Sebelum Anchor malah buat wave. Gila. Dan ini dinotis sama member-member juga. Gila. Gue kayak ngerasa, wah. Apalagi kan ini ya, apa namanya, lightsticknya merah semua. Ngomongin soal lightstick merah semua, oke, panjang banget di video. Lightstick merah semua. Benda ini gue pikir rusak di awal. Karena gue kan baru beli ya, beberapa waktu yang lalu. Memang persiapan buat konser. Beli, dan ini menjadi lightstick pertama gue juga kan. Gue udah ganti baterai, ya, baterainya gue cari yang bagus punya lah. Pas gue ada di venue, baru gue nyalain. Karena sebelum di venue gue nggak nyalain sama sekali. Gue nyalain, dia bakal merah kayak gini, terus tiba-tiba mati gitu. Kenapa nih, kata gue, apakah baterainya yang salah gitu kan. Gue udah lepas pasang baterai, gue udah nyalain berkali-kali, terus tiba-tiba ada kakak depan gue gitu kan bilang, "Kak, itu nggak nyala ya?" "Iya," kata gue, lightsticknya nggak nyala. Kayaknya udah dikontrol deh. Oh iya ya, gue lupa, ini kan ini ya, katanya yang 2.0 itu yang bisa dikontrol itu. Ternyata itu gitu. Dan gue di sini mau bilang soal ini ya, soal benda ini di awal. Di awal ini tuh kurang banget. Ini jelek di awal karena beberapa lagu awal ya, di awal-awal itu nggak nyala, sayang banget. Kayak entah dari sistem dia udah mappingnya atau dia udah ngeprogramnya itu di lagu-lagu tertentu aja yang nyala, beat-beat tertentu aja yang nyala, atau bagaimana. Cuma ya ada beberapa momen dia tuh mati dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita mau ngidupin lagi dia bakal mati lagi. Ya kita nggak bisa maksain dia buat hidup. Menurut gua kalau memang nggak ada program tertentu untuk beat-beat tertentu ya, warna tertentu, lo paksa nyala aja gitu loh, paksa nyala biasa. Kita gak enak gitu, gini-gini gak ada lampu ya. Itu di awal. Cuman setelah itu di pertengahan sampai akhir
itu bagus-bagus loh, warna-warna, kombinasi warnanya segala macam itu gue salut banget. Dan yang gue merinding itu pertama ini ya, yang wave ini dia merah semua, benar-benar dipaksa merah. eh gue suka banget ketika dia jadi merah semua, se Indonesia Arena itu merah, walaupun ada nyeleneh yang ijo-ijo juga ya, ada KLP ya. Coba di Indonesia Arena ini gue pertama kali ngerasain konser pembukaannya pakai lagu Indonesia Raya tuh merinding banget, sumpah. Pakai Indonesia Raya terus ini tiba-tiba nyala nih, gue kebagian warna putih, tiba-tiba nyala, wah tuh gue buset, Indonesia Raya warna, gila itu momen keren banget sih, epic banget momennya. Nyanyiin Indonesia Raya sebelum mulai konser, seluruh penonton tuh suruh berdiri dan light sticknya nyala bro. Saat itulah momen gue sadar light stick gue oke, light sticknya memang dikontrol ternyata. Dan keren ya, ternyata nggak perlu ada registrasi, nggak perlu ada scan apa apa, tiba-tiba masuk di area Indonesia Arena itu udah diambil alih. Agak serem sih, cuman ya udah, ini kan light stick juga gitu. Ya itulah komentar gue buat benda ini ya, light stick ini gitu. Kita lanjut. Ini lagu terakhir setelah encore. Itu benar-benar seluruh energi penonton benar-benar dibawa ya. Ya seperti biasa lah ya, lagu setelah encore kan kayak gitu semua rata-rata. Ini heavy rotation. Tuh kalian lihat yang di bawah itu kan kategori 1 2 3. Itu lampunya tuh, lightsticknya tuh benar-benar warna-warni dibuatnya. Jadi semua warna di lightstick tuh rata-rata kepake gitu. Dan ini sebelum ini ya, jadi setelah konser, jadi HP gue tuh kan lowbat ya, habis baterai gitu. Setelah konser ngerekam juga segala macam, dan dari seharian juga kan itu habis kan baterainya. Gue udah nyiapin power bank, colok nyala tuh, tapi setelah beberapa menit kemudian mati, power banknya ikut mati. Jadi kayak kenapa ini, kenapa terus nggak bisa nyala lagi. Gue mikirnya kayak ya udah deh, gue nggak ngonten, nggak apa-apa deh, yang pas di pengumuman Sosenkyo-nya nggak apa-apa lah, gue bisa ngasih tahu berikutnya. Gue mikir gue pulangnya gimana gitu kan, kalau HP gue mati gue nggak bisa pesen ojek online dong, masa gue jalan kaki gitu kan lumayan gila tuh, gue ini gimana ya. Terus ujung-ujungnya gue apa namanya ya, gue nggak bisa ngubungin orang yang kayak orang-orang fanbase juga, gue nggak bisa gitu kan. Waduh gimana ya ini. Terus gue mikirnya kayak oke, pilihan terakhir adalah gue balik ke kursi gue kalau orang sebelah gue balik, karena gue udah ngobrol sebelumnya kan. Gue mungkin tanya ada powerbank nggak dia, boleh nggak pinjem gitu loh, sampai kayak 20% aja gitu, cukup 20% 30% cukup lah gitu, sampai ke tempat penginapan lagi gitu loh, walaupun nggak bisa ngonten pun nggak apa-apa gitu. Ujung-ujungnya pas gue balik ada orangnya ada, dan dia mau minjemin, dia ternyata bawa powerbank yang gede banget. Gue kayak kaget, wah gila, gue makasih banget buat Mas Keke kalau nggak salah, itu sebelah gue, terima kasih banyak udah apa namanya, minjemin powerbanknya ya, ngasih daya powerbanknya juga ke gue. Wah itu gue berterima kasih banget, gue bisa buat ini ya. Indah speech bro, speechnya Indah di posisi 13 ya. Jujur gue ketika dia di pengumuman 13 tuh kayak gue nge-freeze, jujur gue nge-freeze karena kayak ya nggak masuk gitu loh. Itu di otak gue pertama kali adalah ya nggak masuk, Indah nggak masuk, dia undergoes gitu loh. Itu yang di pikiran gue ketika, bahkan ketika dia udah speech kayak gini pun kayak gue masih mikir ya nggak masuk gitu. Gue masih merasa kayak kecewa. Iya jujur kecewa saat itu ya, saat itu. Tapi ketika gue denger speechnya dia yang ini ya, dia kayak makasih, terus dia merasa seneng, terus dia nyebut Interindah gitu kan. Terus apa namanya, dia nyebut center, dia nyebut kata center itu baru gue sadar, iya ya, center ya, ini center loh, center undergirls loh gitu loh. Jadi gue langsung mikir inilah yang terbaik kayaknya ya, ini yang terbaik, posisi yang terbaik untuk dia tuh ini.
eh, bukanlah Senbatsu 11 gitu loh, bukanlah Senbatsu nomor berapa, tapi ternyata nomor 13 inilah yang jadi apa ya, jadi posisi terbaik untuk dia gitu loh. Ini gue jadi mengubah pikiran gue ternyata. Oke, rasa kecewa gue di awal tuh cuman itu spontan aja, uhuy gitu ya. Ternyata nomor 13 inilah yang buat dia makin bersinar. Setelahnya pun bahkan lebih bersinar lagi. Ya keren banget lah pokoknya center Undergirls ini. Dan ini momennya 220.000, gue kaget banget itu, energi udah habis semua orang-orang. Orang-orang udah expect Penny ya kan, cuman kita nggak expect 220.000 itu. Tuh lihat Penny Fitrianti, kita semua teriak gitu kayak buset. Cuman ngeblur nih fokusnya. Nyari fokus kameranya. Gila, itu gila banget jumlah vote-nya ya. Dan ini udah dikasih ini ya, komentar gue sama ya kayak orang-orangnya. Trofinya jelek gitu, trofi so thank you, sayang banget. Dan member pun bilang jelek. Itu sih. Oh ya, Katie juga masuk di posisi 20. Gue senang banget lihat dia, walaupun gue gak sempat rekam ya, gue cuma fokusnya di Indah kemarin ya. Makanya di sini udah lega gitu loh rasanya, ngelihat posisi-posisinya, ngeliat jumlah vote-nya, itu doang sih di pikiran gue saat itu. Udah habis ya, langsung habis ya. Sisanya gue ngomong doang, itu sisanya gue ngoceh-ngoceh di ini apa namanya, di hotel ya. Dan besokan harinya gue balik gitu loh. Gitu aja sih untuk cerita di balik vlog gue. Ya. Intinya seperti yang gue bilang, gue merasa happy banget di konser tersebut. Gue benar-benar kebawa hype-nya, dan gue ada momen terharunya juga karena Indah bisa masuk di posisi 13. Katy juga bisa masuk 20. Dena juga bawain beberapa unit-unit ya, beberapa lagu-lagu yang apa namanya, yang wow banget ya, kayak Uza, Mas Binau, terus Kurumi, itu keren-keren banget mereka. Terus anak-anak trainee juga ya, di apa, kesucian hati apa sih yang itu judul lagunya, yang akan ku jaga ya, ya itu lagu itu. Kimi sama Regi keren banget. Kimi yang diangkat, terus Kimi sama Regi juga apa yang kayak bicycle itu, cycle atau apa sih, lupa gue namanya. Dulu pas kecil gue bisa tuh kayak gitu ya. Apa gue harus coba deh. Gue kaget mereka ada gerakan seperti itu ya. Keren banget. Dan ketika setelah itu juga ada di apa namanya, secret camp juga ya, terlihat situasi-situasi di sana gitu kan. Ya itulah experience gue di konser kali ini, dan video ini udah bisa sampai 45 menit sendiri. Jarang-jarang gue buat video yang lama ya. Ya, tapi itulah yang gue rasakan, itu yang gue, apalagi yang kelewat ya, ada nggak ya? Nggak ada ya kayaknya. Pembahasan lagu sih, lagu aman-aman aja. Banyak lagu-lagu yang gue tahu ya, walaupun gue nggak hafal tapi gue tahu gitu loh. Jadi gue keikut aja vibe-nya. Senang sih ngelihat ya apa namanya, konser kali ini ya. Konser pertama juga, dan katanya jadi konser terbesar, dan banyak orang-orang yang datang juga, ex member yang datang. Terus juga ada Mata Najwa, ternyata diliput Mata Najwa ya. Ini ya pokoknya semoga gue bisa dapat kesempatan lagi untuk away lagi ke Jakarta buat nonton konser ataupun nonton teater ataupun proyekan-proyekan di sana ya. Semoga, atau meet and greet, to shot gitu, semoga bisa, karena memang terbatas ya. Gue banyak keterbatasannya untuk kesana, jadi gue cuma bisa kayak setahun sekali, setahun 2 kali kayak gitu doang. Dan semoga gue bisa buat vlog lagi ke depannya. Thank you banget semuanya yang sudah nonton vlog gua, sudah cukup rame ya bagi ukuran channel ini, itu rame. Thank you banget ya, gua bisa buat sebuah video yang rame, bukan video reaction gitu loh. Itu senang banget rasanya kalau bukan video reaction tapi bisa rame, itu happy ya. Birthday birthday girl juga happy kalau bisa rame gitu.
Ya, thank you banget lah buat yang sudah nonton, yang sudah mungkin sudah subscribe ya ke channel ini, yang baru subscribe. Salam kenal ya semuanya, seperti inilah channel ini, seperti inilah orang ini ya. Dan ya semoga kita bisa ketemu suatu saat. Semoga channel ini juga bisa berkembang dan gue bisa jadi lebih sering konten-konten di sana. Oke. Dan untuk device juga semoga bisa upgrade ya. Mungkin untuk saat ini kita pakai HP dulu. Mungkin nanti bisa dikembangin lagi pakai apa gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Gue doakan juga buat kalian, semoga kalian bisa nonton secara langsung bagi fans far ya. Karena experience-nya bakal bener-bener spesial banget kalau kalian fans far dan kalian nonton secara langsung gitu. Akhirnya kalau bagi gue sih, akhirnya gue bisa. Semoga kalian juga bisa ya. Ataupun yang udah lama nggak kesana, semoga bisa. Gitu. Oke, mungkin itu aja kali ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton sampai menit detik ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dodi pamit. Bye bye.